Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lin Syafaat dengan NIM 1011910009 dan partner saya Maulana Hasan Asrori dengan NIM 1011910049. Di sini kita akan membahas tentang the comeback plan of MICE for 2021. Ya, di sini ada ada 5 pembicara. Yang pertama adalah Iyung Masruro dari Direktur MICE Kemenparekraf. Yang kedua adalah Leonard, Bapak Direktur Utama Lembaga Layanan dan Koperasi. Dan yang selanjutnya adalah Pak Budi Tirtawisata, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Dan yang selanjutnya adalah Dang Mawardi. Dan yang selanjutnya adalah Bima Yudhistira. Nah, yang pertama adalah analisis kondisi saat ini. 80% masyarakat Indonesia masih menggunakan HP untuk bekerja atau kegiatan belajar mengajar dari rumah. Dan itu dirasa kurang efektif jika belajar menggunakan HP. Jika efektif, itu menggunakan laptop. Seperti itu. Dan yang kedua adalah 82,6% masyarakat merasa kurang produktif jika bekerja atau belajar dari rumah. Nah, mungkin dikarenakan masa transisi pada saat ini itu sangat susah. Dan masa transisi itu nggak mungkin berlalu begitu cepat. Pasti akan melakukan atau membutuhkan waktu yang sangat lama. Apalagi masyarakat kita yang awalnya suka berkumpul, bekerja bersama, tapi dipisahkan. Seperti itu. Jadi kita belajar online. Dan yang selanjutnya nomor 3 adalah 57% masyarakat tidak merasa mampu dan antusias bekerja atau belajar dari rumah. Jadi ada yang kurang bisa jika belajar dari rumah. Dikarenakan mungkin dari suatu kebiasaan atau mungkin hal-hal lain yang mendukung faktor-faktor tersebut karena tidak merasa mampu atau tidak antusias bekerja atau belajar dari rumah. Dan 38,5% masih ingin berwisata. Bayangkan, 38%, hampir 40% masyarakat Indonesia itu masih ingin berwisata di luar meskipun sedang corona atau ada pandemi pada saat ini. Dan apa sih value add yang diberikan MICE? Yang pertama, kontribusi pada infrastruktur publik. Ya, infrastruktur yang dimaksud di sini adalah ketika ada sebuah event internasional melaksanakan eventnya di Indonesia, pasti kan akan membangun infrastruktur publik dan akan mengenalkan pada seluruh dunia, oh Indonesia infrastrukturnya sudah sampai gini. Dan yang kedua adalah image positif untuk negara. Pastinya jika event tersebut berjalan lancar, infrastrukturnya bagus, negara juga akan bangga atau mempunyai image positif kepada negara-negara lain. Indonesia sudah berhasil sukses, tentunya Asian Games. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kesempatan perdagangan internasional untuk pengusaha lokal. Jadi, pengusaha lokal Indonesia, contoh ini kedatangan turis, pastinya akan membuat sebuah usaha atau ekonomi kreatif supaya meningkatkan minat beli masyarakat luar terhadap barang lokal yang ada di Indonesia. Dan yang selanjutnya adalah meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM profesional di Indonesia. Contoh ya, tadi dengan adanya event dari luar negeri, meskipun nggak dari luar, dari dalam negeri pun membuat kemampuan SDM masyarakat Indonesia itu bertambah dengan profesionalnya. Dikarenakan ini contoh ya, ini suatu event yang besar. Tidak mungkin kan kalau sebuah event yang besar tidak profesional. Pastinya akan dari pengusaha
atau dari IO atau WO, itu pasti akan mempekerjakan atau mendidik atau mengajari sebuah karyawan hingga menjadi karyawan yang profesional, dan itu bisa meningkatkan SDM kita. Ya, apa sih dampak COVID-19 terhadap pariwisata global? Bayangkan, dampak dari COVID-19 terhadap wisata global itu telah memangkas 50 juta pekerjaan di seluruh dunia dalam industri perjalanan dan pariwisata. Pariwisata merupakan sektor yang rentan dan paling terpuruk sejauh ini. Sektor usaha ini didominasi 80% UKM dan ribuan mata pencarian rentan. Karena sektor pariwisata ini rentan terdampak. Maksudnya seperti ini, terdampaknya itu paling terdampak dan pemulihannya itu paling sulit. Seperti itu. Terus kebijakan pemerintah dalam pemulihan MES. Apa sih kebijakan pemerintah saat ini? Nah, itu ada beberapa kebijakan pemerintah. Yang pertama itu membuat panduan CHSE kegiatan MES dan melaksanakan sosialisasi dan simulasi di beberapa dinasti MES. Maksudnya gini, CHSE itu kayak protokol kesehatannya dari pemerintah ya, jika ingin menyelenggarakan kegiatan MES ini. Jadi sebelum kegiatan ini dimulai, pasti ada sosialisasi dan terus ada simulasi. Bagaimana sih kegiatan ini berlangsung? Apakah nanti para peserta atau siapapun akan terganggu dengan adanya COVID ini atau malah menyebabkan banyak. Nah, itu disimulasikan dan nanti dinilai oleh pemerintah apakah event ini layak digelar pada saat pandemi seperti ini. Dan yang kedua adalah pelaksanaan aktivitas promosi MES dan pendukung kegiatan MES yang diawali pasar domestik. Pastinya kan sebelum pasar internasional masuk, pasti kan yang diawali oleh pasar domestik. Jika pasar domestik aja belum dibuka, apalagi pasar internasional. Apakah mungkin boleh masuk Indonesia? Ya, tentu tidak, karena kan diawali dengan keadaan lokal seperti dulu. Jika keadaan lokal sudah normal, barulah kita menuju atau membukakan pintu untuk turis-turis internasional atau mancanegara. Pelaksanaan bidding kegiatan MES internasional di Indonesia. Nah, gini, para pengusaha MES atau para pelaku MES itu melakukan bid atau istilahnya itu seperti ngebid atau dalam kata lain tuh kayak menunjukkan keunggulan Indonesia, mempertaruhkan bahwa Indonesia itu juga bisa menyelenggarakan event-event besar. Nah, nanti ketika dari Indonesia ada yang mewakili, otomatis mungkin beberapa persennya akan terjadi jika ada event besar di Indonesia. Nah, pemerintah juga sudah melakukan pembuatan website MES, yaitu MES ID. Dengan adanya website, informasi tentang MES itu lebih jelas. Seperti itu. Nah, contoh ini kendala pada perhotelan pada saat ini yang terkendala pada saat pandemi. Yang pertama, pada bulan April ya, hotel mengalami masa sulit pada bulan April, di mana tidak ada sama sekali pengunjung datang ke hotel. Pastinya hotel tidak tinggal diam. Hotel harus mencari solusi bagaimana cara melewati masa-masa seperti ini. Nah, solusinya dari hotel adalah panduan pelaksanaan kebersihan, melihat kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Nah, setelah mencari solusi, dari pihak hotel pun juga menunggu kebijakan dari pemerintah. Boleh tidak jika masyarakat itu menginap di hotel? Nah, jika pemerintah mengiyakan atau menyetujui untuk nanti di pihak hotel akan membatasi pengunjung serta karyawan. Contoh, dari pengunjung 50% dan karyawan 50% seperti itu.
Ya, syarat-syarat pemulihan pariwisata. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pada yang pertama adalah harus pemulihan secara domestik atau lokal terlebih dahulu. Contohnya gini, nomor satu, ketersediaan penerbangan. Akses penerbangan itu dimudahkan, direct flight. Jadi gini, contoh kalau kita naik pesawat itu harus dimudahkan atau anggap aja sebagai diskon agar pendongkrak pariwisata itu aksesnya dipermudah atau ada diskon. Dan yang kedua adalah kenyamanan penumpang. Kenyamanan penumpang ini tidak dilihat dari bagaimana pesawat itu atau bagaimana kereta itu berjalan, tapi apakah mereka merasa aman jika melaksanakan perjalanan pada saat pandemi. Nah, oleh karena itu diadakannya rapid test, PCR, dan swab test agar sesama penumpang itu merasa aman dan sebelum naik kereta atau pesawat. Dan yang kedua adalah risiko karantina. Jadi gini, otomatis jika seseorang ya melakukan perjalanan dan tiba-tiba di perjalanan merasakan batuk, nah itu bisa dites lagi di anggap aja di stasiun atau bandaranya. Terus yang ketiga adalah value of product. Nah, value of product di sini adalah kita harus meningkatkan packaging. Apa sih yang harus dikemas di mes Indonesia ini supaya masyarakat itu berminat, entah itu di pariwisatanya atau hal-hal lainnya. Nah, ketika domestik sudah dilalui atau sukses, nah barulah kita membuka gerbang ke internasional. Nah, yang pertama adalah mencabut pembatasan. Nah, ini kan dari pemerintah atau PBB setuju ya kalau tidak boleh berkunjung ke suatu negara lain terlebih dahulu. Nah, ketika mau pemulihan pariwisata, otomatis kita harus menunggu pencabutan pembatasan seperti itu dan menerapkan e-visa secara instan. Nah, maksudnya itu agar mempermudah turis-turis asing, nggak perlu mengurus visa ke sana kemari, lewat internet mudah. Sekarang kan zamannya sudah canggih, nah tinggal pencet-pencet udah dapat visa. Dan yang ketiga adalah tes COVID internasional. Nah, bagaimana sih implementasinya new normalize? Nah, pastinya kan kita harus physical distancing dan jika ingin menyelenggarakan event MICE harus membuat gugus tugas terlebih dahulu agar dapat menjaga penularan pandemi ini. Terus harus simulasi yang dimaksud di sini seperti yang saya katakan tadi bahwa sebelum kita memulai kegiatan pada hari H paling tidak harus ada simulasi agar kita tahu bagaimana berjalannya event ini, apakah aman bagi kesehatan atau tidak. Yang ketiga adalah kerjasama. Nah, pada zaman ini tidak ada yang namanya persaingan. Zamannya kerjasama, kolaborasi dengan siapapun itu supaya bisa lebih menjangkau masyarakat luas dan lebih mensukseskan acara ini. Dan yang selanjutnya adalah harus penerapan CHSE atau protokol kesehatan dari pemerintah khusus MICE. Dan jika event ini dilakukan pada saat pandemi, MICE ini dilakukan pada saat pandemi, resiko apa sih? Nah, resiko rendah itu seperti kayak meeting, seminar. Nah, itu resiko terpapar virus itu sangat rendah. Dan resiko yang sedang itu kayak ketika ada pameran, terus bazar, nah itu. Terus yang resikonya tinggi itu apa? Ya kayak festival, multi event, atau gabungan event-event, dan lain sebagainya. Ya, kita harus memperhatikan ketiga hal. Waktu, jumlah, sama ukuran. Ketika kita mau melaksanakan event mas ini dan
Yang selanjutnya kita harus mengontrol. Kontrol itu rekomendasinya siapa aja. Contoh kalau kita melaksanakan event, supervisionnya siapa aja. Supervision itu kayak anggap aja gugus tugasnya, enforcement-nya juga harus diperhatikan. Nah, terima kasih.